A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan dan doa apa yang kita lakukan, kita niatkan pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam kawijengan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah sekalian, untuk berikutnya mukadimah pertanyaan dengan Hari Raya Idul Kurban mungkin saat ini waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, sesembahan kita, Tuhan kita semua, yang telah menciptakan kita, memberi kita rizki, memberi kita seluruh fasilitas untuk kita hidup, dan juga memberi kita petunjuk hingga saat ini kita masih iman, kita masih Islam. Dan pujian itu juga kita tambahkan lagi dengan seiring nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala jaga untuk terus diberikan kepada kita hingga kita menghadap Allah kelak. Tentu setelah kita memuji juga harus diikuti dengan rasa syukur. Rasa syukur itu adalah bentuk terima kasih pihak yang diberi kebaikan kepada yang memberi kebaikan. Kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diberi banyak sekali kebaikan oleh Allah, maka kita berterima kasih, kita mengucapkan rasa syukur itu, dan juga membalas, memberi timbal balik dengan menguatkan kembali fungsi dan tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami ingatkan bahwa tugas kita hidup itu ya cuman ibadah. Tugas kita hidup itu ya cuman ibadah. Nggak ada tugas yang lain. Kita cari rezeki, kita bekerja, kita menjalankan aktivitas harian, itu bukan tujuan bukan tujuan hidup kita. Ya, bukan untuk itu kita diciptakan oleh Allah. Bukan untuk itu kita ada di muka bumi ini. Ya, tapi kita diciptakan oleh Allah. Kita diberi segala fasilitas, ya, untuk kita jadikan semua itu wasilah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Maka mari dievaluasi mana-mana dari aktivitas kita yang belum bernilai ibadah, mana-mana dari aktivitas kita yang belum mendatangkan pahala, mana-mana dari fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita yang belum mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ini harus diperbaiki
ya, harus dirubah cara pandang kita hidup, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menunjukkan kita kepada jalan yang diridhoi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di bulan Dzulqa'dah, bulan ini bulan Dzulqa'dah, ini bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah sucikan dibanding bulan-bulan lain. Ada 4 bulan yang Allah sucikan, ya, di dalam Al-Quran disebut minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang Allah sucikan. Jadi bulannya bulan spesial, ya. Yang pertama bulan Dzulqa'dah ini. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, besar. Kemudian yang ketiga bulan Muharram, atau orang Jawa bilangnya Suro, ya. Terus yang sudah lewat kemarin dan insya Allah ketemu lagi tahun depan, yaitu bulan Rajab. Jadi 3 berturut-turut, 1 pisah sendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah ini permulaan dari runtutan bulan-bulan yang Allah muliakan. Dan dia pengantar kita menuju puncak hari yang Allah muliakan selama 1 tahun, hari yang paling agung yang dinamakan sebagai Yaumun Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kalau melihat tanggalan, kita sekarang ini 19 Dzulqa'dah kalau nggak salah, berarti sudah pertengahan lebih dari bulan Hijriyah ini, dari bulan Dzulqa'dah kita lalui. Nah, bener, ya, tanggal 19. Jadi ini Masya Allah, bulan ini bersamaan persis dengan bulan Masehinya. Nah, kalau Masehinya 19, ya Hijriyahnya 19. Jadi sekarang 19 Dzulqa'dah. Berarti hitung-hitungan sampai nanti Yaumun Nahr, hari penyembelihan, atau kita juga mengenal Idul Adha, itu tinggal sekitar 20 hari. Masya Allah, tinggal berapa? 20 hari. Jadi hitungan yang tidak lama, dan ini merupakan syiar daripada syiar-syiar Allah, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan serangkaian hari di bulan Dzulhijjah itu sebagai hari-hari ibadah. Ini hari-hari ibadah dimulai tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian 9, 10, 11, 12, 13, ya. Jadi 11, 12, 13 tasyrik. Kemudian 8 itu biasanya dikenal dengan hari Tarwiyah. Kemudian 9 itu dikenal hari Arafah. 10 hari Nahr. Ya. Kemudian 11, 12, 13. Ya. Saya lupa nama, kalau 11 itu ada namanya juga, 12 itu nafar awal, 13 nafar tsani. Ya. Nah, ini diikatkan dengan prosesi ibadah haji. Orang-orang yang berangkat haji itu nanti tanggal 8 kumpul di Mina, disebut Tarwiyah karena dulu Rasulullah dan para sahabat kumpul di situ, ya, banyak onta-onta yang ditambat. Jadi tanah di situ tuh banyak bekas-bekas tapak onta, maka disebut Tarwiyah. Kemudian hari Arafah karena berkumpul di Arafah jamaah haji tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian disebut hari Nahr, ya,
hari ke-10, karena itu hari penyembelihan. Ya, baik bagi yang haji atau yang tidak haji. Kalau yang haji itu nyembelih hadiyu. Ya, yang tidak haji nyembelih udhiyah ataupun korban. Nah, kemudian hari ke-11, ya, hari ke-11 itu nanti mabit di Mina sama lempar jumroh. Kemudian hari ke-12 itu disebut nafar awal. Maka barang siapa yang terburu-buru, dia boleh untuk meninggalkan tempat mabit, yaitu Mina. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Maka disebut nafar awal. Kemudian nafar tsani itu bagi yang ingin menyempurnakan, ya, untuk mabit di Mina selama 3 malam berturut-turut, malam 11, malam 12, malam 13. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagi kita yang enggak haji, ya, syiar yang bisa kita tegakkan di hari tersebut adalah al-udhiyah ataupun korban. Nah, ini syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, ya, bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga untuk mengingat satu peristiwa agung ketika Rasulullah Ibrahim, ya, Al-Khalil, diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, ya, sebagai bentuk ikhtibar, dibentuk sebagai apa? Ujian, ya. Anak yang paling disayangi itu gimana kalau diperintahkan untuk nyembelih? Nah, sekarang kita ini diperintahkannya bukan sesuatu yang paling kita sayangi, ya, sebagian saja dari rezeki yang kita punya. Apakah kita bersedia untuk mengorbankan itu di hadapan Allah? Ya, korelasinya dengan nikmat dan rasa syukur tadi, ya, bahwa ketika kita hidup itu dikasih begitu banyak nikmat, dikasih begitu banyak makanan, rupa-rupanya sudah kita coba semua. Insya Allah di sini jamaah kalau rupa-rupa makanan sudah, sampai kadang bosen mangan apa meneh, karena semuanya sudah, kan begitu. Tapi coba dari sekian itu mana yang sudah kita persembahkan kepada Allah? Ya, yang mana sebetulnya itu ya dari Allah juga. Maka korban itu kalau dipikir-pikir itu sebetulnya kita mengembalikan apa yang Allah titip. Tapi kemudian, ya, untuk menghormati, ya, dan untuk memberikan penghargaan bagi yang melakukannya, Allah sebut itu korban, ya, sebut itu udhiyah. Padahal aslinya yaitu titipannya Allah juga, gitu, ya. Wong kita yo nggak memiliki kambing itu, nggak memiliki sapi itu. Ya. Maka monggo jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berkorban itu sebetulnya adalah bentuk syukur. Itu satu. Terus yang kedua, rasa cinta kita sama Allah. Kita diuji, mana yang lebih kita cintai, harta kita apa Allah? Mana yang kita lebih cintai, harta kita atau Allah? Ya. Sekedar mungkin 2 juta, 3 juta, ya toh, untuk kita korban. Itu mana yang lebih kita cintai, itu atau Allah? Padahal loh, setelah kita korban pun kita itu masih punya hak dan diperbolehkan untuk mengambil bagian daripada hewan yang kita korbankan. Nah, itu apa kurang, ya, murah bagaimana lagi Allah Azza wa Jalla kepada kita. Habis kita korbankan, harusnya kalau sudah dikorbankan sudah toh, kita nggak ngambil sedikit pun. Tapi di dalam syariat, di dalam fikih udhiyah, kita boleh ngambil, boleh kita ambil untuk kita makan. Jenengan yang korban 1 ekor sapi mau ngambil 2 sampel ya monggo gitu, gitu. Nah, kira enak nopo. Nah, maka mari sama-sama, ya, kita niatkan dari sekarang yang mungkin kemarin belum punya niat korban itu diniatkan korban.
Karena pertama tadi rasa syukur, yang kedua apa? Cinta kepada Allah, dan yang ketiga adalah meninggikan syiar Allah. Allah berfirman, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu. Jadi itu bentuk ketakwaan, yang meninggikan syiarnya Allah itulah ketakwaan. Dan nantinya yang dinilai sama Allah bukan daging, bukan darahnya. Yang dinilai ya takwanya itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi ketakwaan yang kita miliki itu, oh ya Allah, kita niati dengan saya berkorban ini, ya Allah, jagalah saya dari siksa api neraka. Dengan saya berkorban ini, ya Allah, jagalah saya dari maksiat. Ya, jadi rasa takut kita, ya, rasa cinta kita kepada Allah, ketakwaan ini yang kemudian nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mari kita sama-sama niati yang belum berkorban, ya, dan mampu berkorban, ya, harus dijadikan tahun ini momentum kita berkorban. Yang sudah berkorban dan mampu berkorban, ya, maka lebih afdol untuk bisa berkorban setiap tahun. Ya. Kemudian yang sudah berkorban dan tahun ini belum mampu, semoga Allah mampukan tahun depan. Yang belum berkorban dan belum mampu, semoga Allah mampukan juga di tahun depan. Dan insya Allah kita sudah diwakilkan juga oleh Rasulullah SAW, ya, ketika beliau berkorban, ya, di atas namakan dirinya, keluarganya, dan seluruh umatnya. Demikian apa yang menjadi mukaddimah di kesempatan pagi ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, mukaddimah kaitan rangkaian ibadah udhiyah yang insya Allah kurang lebih sekitar setengah bulan atau 20 hari lagi akan kita hadapi tanggal 10 Dzulhijjah insya Allah.